Oke, kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita akan membahas teorema Cayley-Hamilton. Nah, apa yang dijamin oleh teorema ini? Nah, ingat tadi, kalau kita punya matriks, kita punya polinom karakteristik. Nah, si teorema Cayley-Hamilton ini bilang bahwa kalau kita punya polinom karakteristik Px, ketika x-nya digantikan oleh si matriks, maka kita akan punya perkalian matriks. Ya. Nah, dijamin bahwa ketika disubstitusikan matriks, maka hasilnya akan merupakan matriks 0. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Nah, misalkan kita punya matriks ini nih, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kalau kita hitung determinan A kurang lambda nya yang tidak lain merupakan polinom karakteristik, kita punya polinom ini ya. Lambda kuadrat kurang 5 lambda kurang 2. Nah, si teorema Cayley-Hamilton bilang bahwa kalau si lambdanya digantikan dengan matriks A, maka kan kita punya aritmetika dalam matriks. Dan itu bisa kita lakukan. Misalkan ini A kuadrat dikurangi 5A dikurangi 2. Nah, untuk si konstannya kita definisikan sebagai 2 kali matriks identitas. Nah, oke, coba kita cek bersama-sama apakah betul A kuadrat dikurangi 5A dikurangi 2 kali matriks identitas hasilnya 0. Oke. Jadi misalkan A kuadrat ya, 1, 2, 3, 4 dikali dengan dirinya sendiri, bisa Anda cek hasilnya. Misalkan baris pertama dikali kolom pertama 1 tambah 6, 7 dan selanjutnya ya. Jadi A kuadratnya adalah 7, kemudian kita perlu 5A. 5A berarti 5 dikali 1, 2, 3, 4, ini 5, 10, 15, 20, kemudian minus 2i, 2 kali matriks identitas. Nah, kalau Anda sederhanakan, misalkan entry ujung kiri atas 7 kurang 5 kurang 2, 0. 10 kurang 10 kurang 0, 0 ya. Jadi semuanya sama dengan 0. Itulah yang dijamin oleh teorema Cayley-Hamilton. Oke? Nah, sekarang kita akan buktikan kenapa teorema ini benar. Oke, pertama kita akan singgung tentang Schur's theorem ya, yang kurang lebih bilang bahwa untuk setiap matriks A, maka si matriks A ini akan serupa dengan matriks segitiga atas, dan keserupaannya ini diberikan oleh suatu matriks yang normal ya. Kayak jadi ada bukan matriks yang uniter ya. Jadi U-nya matriks uniter, sehingga U bintang A U sama dengan T. Ingat di sini U bintang ini akan sama dengan U inverse ya. Jadi ini memenuhi definisi keserupaan antara A dan T ya. Nah, si matriks segitiga atasnya bisa disusun sedemikian rupa sehingga si diagonal yang munculnya itu untuk entry diagonal yang sama, dia muncul secara teratur. Jadi maksudnya misalkan di T1 ini entry diagonalnya semuanya lambda 1, lambda 1, lambda 1, lambda 1 dan seterusnya ya. Kemudian di T2 entry diagonalnya lambda 2, lambda 2, lambda 2 dan selanjutnya. Jadi untuk setiap blok matriks TI ini dia entry-nya seperti ini. Ya, jadi ini sementara kita terima dulu bahwa setiap matriks A serupa secara unitary dengan matriks segitiga atas. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah karena A serupa dengan T, maka menurut video kita sebelumnya, polinom karakteristik dari A persis sama dengan polinom karakteristik untuk T. Jadi, P A
lambda. Oke. Lambda sama dengan PT. Nah, tapi sekarang kalau kita menentukan polinom karakteristik untuk T, ya, yakni kita melakukan determinan dari T dikurangi lambda I, ya, maka si entry diagonalnya itu akan berbentuk kayak gini, lambda I dikurangi lambda. Semua entry diagonalnya akan berbentuk lambda I kurang lambda. Dan kalau kita punya matriks yang segitiga atas, maka determinannya bisa kita hitung lewat perkalian semua entry-entry diagonal. Dengan demikian, si determinan T kurang lambda I ini akan sama dengan lambda kurang lambda 1 kurang lambda sebanyak A1, lambda 1 kurang lambda sebanyak A2 sampai lambda 1, ini lambda 2, sampai lambda K kurang lambda pangkat A pangkat K. Nah, tujuan kita ingin membuktikan bahwa kalau lambdanya kita gantikan dengan A, maka hasilnya adalah matriks. Jadi klaimnya adalah lambda 1 kurang A pangkat T, ya, karena kita menggunakan matriks T. Lambda 1 kurang T pangkat A1 dikali lambda K dikurangi T pangkat AK sama dengan 0. Oke. Nah, sebelum kita membuktikan ini, kita melihat dulu patternnya, apa yang terjadi kalau kita melakukan atau menghitung. Kalau kita punya matriks yang entry, katakanlah kita lihat T1 itu sama dengan alpha 1, lambda 1, sininya bebas, sininya 0. Ya. Sekarang lambda 1 dikurangi, ini ada I nya, sorry. Ya. Lambda 1 I dikurangi T1 hasilnya apa? Hasilnya tentunya entry diagonalnya jadi 0 semua, ya, 0, 0, sininya bebas, ya. Nah, kalau kita pangkatkan dia sebanyak, ini ukurannya berukuran A1 kali A1. Kita klaim bahwa lambda 1i dikurangi T1 kalau dipangkatkan A1, ini hasilnya adalah matriks 0, ya, berukuran A1 kali A1. Nah, untuk bisa melihatnya, kita lihat beberapa kasus kecil. Misalkan kalau kita punya matriks berukuran 2 kali 2 nih, 0, 0 dikali sembarang, di sini misalkan apa, X gitu, dikali dengan 0x 00, ya, hasilnya apa? Hasilnya matriks 00 berukuran 2 kali 2. Ya. Nah, dengan menggunakan induksi matematika, kalau misalkan berukuran 3 kali 3, gimana? Kita punya matriks 0, 0, 0, misalkan di sini A, B, C. Ya. Oke. Kalau kita kalikan sebanyak 2 kali, ya,
ini akan membuat yang bagian sininya. Oke, kalau kita lihat matrix blok ya, kita lihat matrix blok, katakanlah A ininya bebas, sini 0, di sini 0. Katakanlah ini kita sebut sebagai X. Oke. Kalikan dengan dirinya sendiri. Hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi A kuadrat, kemudian AX, kemudian ini 0, 0. Ya. Nah, secara umum kalau kita punya matriks blok AX 0, 0 dipangkatkan dengan M, ini hasilnya akan A pangkat M, A pangkat M-1 kali X, kemudian yang bawahnya akan 0 ya. Nah, yang tadi kita klaim bahwa ketika kita punya matriks yang bentuknya ini pangkatkan dengan M, hasilnya akan sama dengan 0 ya. Oke, kita akan buktikan dengan induksi. Asumsikan benar untuk M-1. Berarti si matriks yang ini itu bisa kita tuliskan sebagai matriks A nih, ya. A-nya berukuran M-1 kali M-1, di sininya entah bebas, di sininya 0, di sininya 0. Ya. Ketika kita pangkatkan dengan M, menurut observasi di atas ini hasilnya akan sama dengan A pangkat M-1, A pangkat M, kemudian A pangkat M-1 X 0. Nah, tadi menurut induksi matematika, si matriks yang bentuknya seperti ini dan berukuran M-1 kali M-1 ketika dipangkatkan dengan M-1 hasilnya 0. Berarti yang ini 0, yang ini juga 0. Karena A pangkat M-1 saja udah 0. Berarti kalau dikalikan A sekali lagi untuk mendapatkan A pangkat M, dia tetap 0. Jadi ini hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Oke. Jadi betul ya. Kalau kita punya matriks yang bentuk yang diagonal entry-nya semuanya 0, kemudian kita pangkatkan dengan ukurannya, maka hasilnya adalah matriks 0. Nah, sekarang tadi si T itu matriksnya berbentuk T1, T2, TK. Ini ya. Ininya entah apa, bebas. Ininya 0 semua. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita lakukan T dikurangi, misalkan tadi lambda I di atas, kebalik, lambda I kali identitas, lambda I dikali identitas dikurangi T dipangkatkan A1. Hasilnya apa? Oke. Jadi pertama, si lambda I kali I dikurangi T itu, ya, ini bentuknya akan yang 0 hanya ada pada blok ke I saja ya. 0 di sininya
ini terletak pada blok KI. Oke. Sorry, ini kurang tepat. Ini harusnya kalau dipangkatkan dengan AI. Ya, pada intinya kalau kita punya sebuah matriks segitiga atas, ya, adalah kalau Anda punya matriks A itu isinya blok B1, B2, BL gitu, ya. Kemudian dipangkatkan dengan T, maka ini semua blok diagonalnya akan dipangkatkan T semuanya. Tuh, ya. Dan nanti cek. Nah, berarti kalau kita pangkatkan dengan AI, hasilnya itu pada blok ke Anda lihat ini dulu. Ini akan sama dengan lambda 1 T dikurangi lambda 1 I dikurangi T1 pangkat A1, sehingga ketika kita berada pada blok ke I, menurut sifat yang ini tadi, ya, bahwa kalau kita punya matriks segitiga atas yang entry diagonalnya semuanya 0 dipangkatkan dengan ukurannya ini sama dengan 0, berarti yang ini adalah matriks 0, ya. Berarti bisa kita bilang si matriks ini secara umum bentuknya adalah kayak gini, 0 dengan si 0 ini dia merupakan matriks blok, ya, berada pada blok ke I. Oke. Nah, sekarang si polinom karakteristiknya kita tuliskan dari belakang ke depan, ya. Lambda K I dikurangi T pangkat, maka di sini lambda 1 I dikurangi T pangkat A1, ya. Kita ingin menunjukkan bahwa ini merupakan matriks 0, ya. Nah, untuk melihat sebuah matriks itu merupakan matriks 0, bisa kita tunjukkan bahwa ketika dia dikalikan dengan vektor kolom apapun, hasilnya 0. Jadi yang ingin saya bilang adalah bahwa matriks A itu, matriks persegi A, merupakan matriks 0 jika dan hanya jika AX sama dengan 0 untuk setiap X. Nah, dia akan kita lakukan untuk mengecek bahwa dia matriks 0. Kita akan kenakan si matriks ini, kalikan di sebelah kanannya dengan sembarang vektor kolom, ya. Oke. Nah, ingat tadi bahwa bentuk dari masing-masing matriks ini itu seperti ini, ya. Jadi kalau kita tuliskan, misalkan matriks yang paling belakang ini, dia bentuknya akan berupa matriks ini, blok diagonal, di mana blok terakhirnya merupakan blok 0. Sebelumnya matriks blok diagonal juga yang blok kedua terakhirnya 0, ya, dan selanjutnya. Oke, sekarang kita coba kenakan ke vektor kolom X1 sampai Xn, tapi si vektor kolom ini kita akan pecah-pecah jadi blok-blok juga. Ini blok X1 ukurannya adalah A1,
kemudian blok X2, dan selanjutnya sampai blok ke XK. Oke. Nah, kalau kita lihat dari belakang dulu, apa hasilnya? Si matriks yang paling belakang ini ketika kita kalikan dengan blok ini, ya. Sifat yang terpenting yang bisa kita amati adalah bahwa karena pada blok ke K ini semua barisnya adalah baris 0, berarti ketika kita kalikan semua baris yang ada di sini dengan kolom ini, hasilnya selalu 0. Berarti perkalian dari matriks ini itu adalah sesuatu yang bentuknya 0. Ini pada blok ke K. Oke. Nah, tapi berikutnya kita kalikan dengan ini. Oke, kita lihat apa yang terjadi kalau kita kalikan dengan matriks yang seperti ini. Ya, ini di bawahnya 0. Oke. Kalau kita lihat kolom atau pada blok yang ke K, ya, dikalikan dengan ini, entry yang di sini akan dikalikan dengan entry yang di sini, ya, di dot product gitu. Hasilnya akan 0. Yang bagian ini ketika dikalikan dengan ini 0 juga. Berarti pada blok ke K kita akan dapati entry-nya 0 semua. Nah, sekarang bagaimana dengan blok yang ke K-1? Ini blok K-1 dikalikan dengan ini, ya. Ini semua 0 ini semua akan mengenolkan ini. Yang ini yang enggak 0 akan dikalikan dengan 0. Berarti akibatnya hasil perkalian ini akan menghasilkan something, kemudian blok ke K-1-nya 0, blok ke K-nya sama dengan 0, ya. Dan jika kita lakukan terus, maka blok yang berikutnya lagi akan sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa betul si polinom karakteristik akan memenuhi P lambda A akan sama dengan 0, ya. Ini adalah bunyi dari teorema Cayley-Hamilton. Oke. Nah, untuk jaminan bahwa setiap matriks A bisa ditransformasi dengan transformasi keserupaan menjadi matriks segitiga atas atau Schur's theorem, ya, kita bisa buktikan sebagai berikut. Bukti Schur's theorem. Dia bilangnya apa? Ada U, sehingga U bintang AU adalah matriks segitiga atas. Nah. Oke. Misalkan lambda sama X adalah pasangan nilai eigen dan vektor eigen. Ya. Nah, pada pertemuan yang lampau, ya, dengan menggunakan reflektor, ya. Jadi ingat, si reflektor itu adalah matriks uniter, ya. Ada R, sehingga R dikali X itu dia akan sama dengan S1, ya. Jadi ada pencerminan sehingga mencerminkan vektor eigen X1 ke vektor S1, ke vektor 1 0 0 0 0, ya.
Nah, karena R-nya reflektor, R sama dengan N inverse sama dengan N bintang. Berarti kalau kita kalikan dengan R inverse, kita punya X-nya itu sama dengan R inverse E1, tapi ini adalah R E1. Nah, R E1 ini artinya sama aja dengan kolom ke-1 dari R. Nah, berarti R itu kolom ke-1-nya adalah X, sisanya entah apa. Ya. Nah, kita akan lakukan bukti Schur's theorem ini dengan induksi. Ya. Katakanlah ini berukuran A-nya berukuran K kali K, kita bisa mengasumsikan bahwa si teoremanya ini benar untuk setiap matriks berukuran K-1 kali K-1. Ya. Jadi hipotesis induksinya klaim benar untuk matriks K-1 kali K-1. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat apa hasil dari R ini RAR. Nah, ini sama aja dengan R inverse R sama dengan RAR. R-nya adalah si XP tadi di atas. RA kemudian X V sama dengan RAX RAV. Nah, karena si X-nya ini adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan eigen lambda, ini akan sama dengan R lambda X. Oke. Kemudian karena R itu sama dengan R bintang, ya, si R ini akan sama dengan X bintang V. Nah, lambda X, R kali X adalah E1. Jadi ini akan sama dengan lambda E1, sininya 0, kemudian di atasnya X bintang V dan V bintang Nah, ini ukurannya adalah K-1 kali K-1. Karena dia berukuran K-1 kali K-1, berarti ada matriks Q uniter, sehingga Q bintang V bintang AV kali Q adalah segitiga atas. Nah, sehingga untuk mendiagonalkan, untuk membuat A triangular, kita lakukan kalikan R dengan 1, 0, 0 Q ini bintang A R 1, 0, 0 Q. Oke. Hasilnya akan 1, 0, 0 Q R bintang AR kali 1, 0. Tadi R bintang airnya adalah yang ini menjadi 1, 0, 0 Q
lambda E1, kemudian hasilnya X bintang AV 0, V bintang AV 1, 0, 0. Ini dikalikan jadinya alfa E1, ya di sininya tak apalah, Anda bisa sesuaikan sendiri. Yang terpenting yang di bagian sininya jadi ini, maaf, Q bintang V bintang AV Q. Dan ini tadi adalah matriks segitiga atas by induction. Ya. Dengan demikian Schur's theorem adalah benar. Kita bisa melakukan transformasi keserupaan dari matriks A ke matriks segitiga atas. Oke, sekian dulu untuk video kali ini.